untuk kita semua, perkenalkan nama saya Patricia Christian Sitanggang dengan NIM B1A1234113. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum lingkungan internasional saya dengan bab sumber hukum lingkungan internasional. Sumber hukum lingkungan internasional ada 4, yaitu yang pertama, perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, keputusan hakim dan doktrin. Yang pertama, perjanjian internasional. Sumber hukum lingkungan internasional yang pertama kali diidentifikasi sebagai norma-norma perjanjian atau norma konvensional oleh Kist dan Shelton mencakup berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan hukum. Perjanjian ini bervariasi dari yang umum hingga yang sangat spesifik, seperti Traktat Ruang Angkasa tahun 1967 dan Traktat Bulan tahun 1979, yang masing-masing memiliki satu pasal relevan, hingga perjanjian yang lebih kompleks seperti Konvensi LRTAP, Konvensi Ozon, UNFCCC, dan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Ketika membahas perjanjian internasional sebagai sumber hukum lingkungan internasional, penting untuk tidak hanya merujuk pada isi perjanjiannya, tetapi juga pada lampiran-lampiran yang menyertainya, karena lampiran tersebut merupakan bagian integral dari perjanjian. Selain itu, banyak perjanjian internasional terbaru berfokus pada isu-isu ilmiah yang sering berubah, sehingga tidak selalu mengatur angka pengurangan atau langkah-langkah kontrol saat penandatanganan. Sebaliknya, angka-angka tersebut biasanya disepakati melalui kontrol seperti Protokol Montreal tahun 1987 dan Protokol Kyoto tahun 1997, yang juga berfungsi sebagai sumber hukum lingkungan internasional. Perjanjian-perjanjian ini mencerminkan komitmen negara-negara untuk mengatasi masalah lingkungan secara kolektif dan menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam perlindungan lingkungan hidup. 2. Kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional diartikan sebagai norma-norma yang muncul dari praktik negara yang diterima sebagai hukum dengan dua elemen utama, yaitu praktik negara dan opini yuridis. Di bidang hukum lingkungan internasional, salah satu prinsip yang sering dikutip adalah prinsip sic utere tuo ut alienum non laedas, yang menekankan bahwa negara harus menggunakan wilayahnya tanpa merugikan negara tetangganya. Menurut Lauterpacht Oppenheim, prinsip ini mengharuskan negara untuk tidak menggunakan wilayahnya jika hal tersebut dapat mengganggu negara lain. Dalam perkembangan terkini, aturan-aturan kebiasaan internasional juga dapat berasal dari konferensi-konferensi lingkungan internasional seperti Konferensi Lingkungan Stockholm dan Konferensi Rio, yang menghasilkan prinsip-prinsip yang tidak mengikat namun tetap diterima secara luas. Contohnya, prinsip-prinsip seperti perlindungan negara dan tanggung jawab negara untuk melindungi lingkungan dirumuskan dalam prinsip 21 Deklarasi Stockholm dan ditegaskan dalam prinsip 2 Deklarasi de Rio. Kewajiban substantif untuk muncul dari Deklarasi Stockholm mencakup kewajiban untuk bekerja sama dalam isu-isu lingkungan melewati batas, serta kewajiban untuk melindungi lingkungan dan konservasi flora serta fauna. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip hukum umum. Prinsip-prinsip hukum umum diakui sebagai norma-norma yang umumnya diterapkan dalam sistem hukum internasional, meskipun peran mereka sebagai sumber utama hukum internasional tergolong minor. Prinsip-prinsip ini memiliki signifikansi besar dalam konteks hukum lingkungan internasional, terutama dalam penyelesaian sengketa, mengingat hukum lingkungan masih berada pada tahap awal perkembangan dan seringkali kekurangan ketentuan substantif.
Yang keempat adalah keputusan hakim dan doktrin. Keputusan-keputusan yang dimaksud sering dianggap sebagai penguatan dan pengukuhan aturan-aturan kebiasaan internasional. Keputusan arbitrasi tanggal 11 Maret 1941 dalam Trail Smelter Case dianggap telah membentuk dasar-dasar dari hukum lingkungan internasional, paling tidak tentang pencemaran lintas batas negara. Karena telah diakui oleh prinsip hukum yang lebih umum dalam Kamus Corfu Channel dan karena dirujuk pada tahun 1956 dalam kasus Late Leanox sekaitan dengan pencemaran air lintas batas negara. Aturan-aturan yang diumumkan tersebut tanpa meragukan telah membentuk bapan dari hukum positif nasional dewasa ini. Tulisan pemikir di bidang hukum internasional secara pasti merepresentasikan sumber hukum lingkungan internasional. Tulisan para sarjana belakangan ini telah menjadi sumber hukum yang semakin penting karena kuantitas dan kualitasnya semakin baik. Buku yang didedikasikan kepada hukum lingkungan internasional sangat langka sampai tahun 1980-an. Artikel-artikel tentang hukum lingkungan internasional baru setelah konferensi Stockholm 1972. Sumber hukum penting yang lainnya adalah buku teks hukum yang dibuat oleh asosiasi saintifik dan profesional seperti Resolusi Athena Institusi Hukum Internasional 1979 di bidang sungai dan danau dalam hukum internasional, dan buku-buku dari Asosiasi Hukum Internasional atau International Law Association, termasuk aturan-aturan Helsinki tentang penggunaan air dan sungai internasional tahun 1966 dan prinsip-prinsip tentang pencemaran laut yang bersumber dari darat pada tahun 1972. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.